Nah sekarang kalau kita memilih Jaboticaba yang dari biji, tentu akan berbuah lama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini saya ingin menjawab tentang pertanyaan kapan anggur Brazil saya bisa berbuah atau berapa lama anggur Brazil saya bisa berbuah. Beberapa waktu lalu saya berdiskusi di salah satu jejaring sosial. Di sana ada pertanyaan, kapan anggur Brazil pertama kali berbuah? Lalu kemudian ada beberapa teman-teman di jejaring sosial itu yang menjawab, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa anggur Brazil itu bisa berbuah untuk jenis Sabara 5 tahun dan jenis Preco 3 tahun. Ada yang mengatakan juga jenis Sabara 7 tahun. Lalu di sana saya tertarik untuk menjawab. Kemudian saya jawab di sana bahwa untuk Jaboticaba Sabara itu bisa berbuah di usia 1,3 tahun dan Jaboticaba Preco itu dapat berbuah di usia 1 tahun. Lalu mereka menyangkal ya teman-teman, masa usia 1 tahun udah berbuah, 1 tahun paling 20 cm katanya seperti itu. Jadi mereka tidak salah teman-teman ketika mengatakan bahwa Jaboticaba itu bisa berbuah di usia 7 tahun atau di usia 5 tahun atau di usia berapapun itu yang waktunya cukup lama, karena mungkin mereka mengalami hal itu. Tapi juga saya tidak disalahkan juga, karena saya mengalami bahwa Jaboticaba saya itu berbuah di usia 1 tahun untuk jenis Preco dan 1,3 tahun untuk jenis Sabara. Jadi begini teman-teman, untuk mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan Jaboticaba itu setidaknya ada 2 faktor yang berperan di sini. Yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal, teman-teman. Nah, faktor internal ini adalah merupakan faktor dari dalam diri Jaboticaba itu, ya, meliputi dari segi gen dan juga hormon. Nah, kemudian ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu adalah kita yang menciptakan, mulai dari media tanam, pemupukan, proses penyiraman, serta bagaimana menyimpan ia di tempat yang cahaya mataharinya cukup sehingga dia menghasilkan fotosintesis yang luar biasa. Nah, itu faktor eksternal. Nah, sekarang kita bahas dulu faktor internal, teman-teman, yaitu dari segi bibitnya itu sendiri, dari segi tanaman itu sendiri. Kebetulan ada 2 macam bibit, teman-teman. Nah, Jaboticaba itu ada 2 macam bibitnya. Yang pertama ada Jaboticaba atau anggur Brazil yang ditanam menggunakan biji. Jadi dia dikembangkan menggunakan biji. Kemudian ada juga Jaboticaba yang dikembangkan menggunakan vegetatif buatan. Ada yang berupa stek, ada yang berupa cangkok, ada yang berupa grafting, ada yang sambung susu, macam-macam lah yang pasti ya. Nah, itu merupakan vegetatif buatan. Nah, sekarang kalau kita memilih Jaboticaba yang dari biji, tentu akan berbuah lama. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena dari biji itu dia tumbuh dari embrio, sehingga secara psikologis atau secara genetis dia memang belum dewasa, karena dia tumbuh dari bayi, ya, seperti itu. Untuk mencapai taraf dewasa itu tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama, teman-teman. Jadi pantas saja kalau kita memilih bibit dari biji, itu tentu saja kita memerlukan waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun untuk dapat pertama kali berbuah. Nah, sedangkan kalau kita menanam Jaboticaba itu dari vegetatif buatan, secara genetis, secara psikologis dia memang sudah dewasa, sehingga untuk berbuah dia tidak memerlukan waktu lama. Yang dari biji itu seperti apa sih sebetulnya? Yang dari stek itu seperti apa penampakannya? Nah, di sini saya punya gambaran buat teman-teman untuk bisa melihat perbedaannya seperti apa yang dari biji dan seperti apa yang dari stek. Nah, yang pertama yang sebelah sini, teman-teman. Nah, ini adalah bibit Jaboticaba Preco asal stek. Nah, selanjutnya yang ini adalah bibit Jaboticaba Sabara itu dari biji. Nah, sedangkan yang ini adalah bibit Jaboticaba jenis Sabara, ya teman-teman, asal stek. Ternyata kalau kita lihat antara stek Jaboticaba Sabara dengan Jaboticaba Preco itu mempunyai kesamaan, teman-teman. Bisa dilihat kesamaannya seperti apa.
Jadi dia itu mempunyai percabangan yang tidak terlalu dekat. Nah, beda sekali dengan ini yang dari biji Jaboticaba sabara, itu percabangannya dekat banget teman-teman. Jadi percabangannya sangat dekat, sehingga memang rimbun sih rimbun ya, tapi dekat banget. Padahal ini saya tanam di media yang sama. Ternyata hasilnya beda. Nah, ini untuk Jaboticaba preco dari biji, dia percabangannya agak jauh teman-teman, dan dia justru lebih meninggi. Nah, begitu pula yang ini. Ini adalah Jaboticaba sabara dari stek, juga percabangannya tidak terlalu rimbun seperti yang dari biji, dan dia justru meninggi. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk bibit stek itu dia mempunyai percabangan yang tidak terlalu banyak, tapi justru dia mempunyai cabang-cabang yang justru memanjang. Sedangkan untuk yang dari biji, Jaboticaba dari biji, itu dia mempunyai percabangan yang pendek-pendek, jadi percabangannya banyak banget, sehingga dia menjadikan bibitnya rimbun banget. Saya ingin membahas juga tentang faktor eksternal ya, yaitu faktor dari luar. Itu meliputi media tanam, kemudian meliputi sinar matahari, meliputi perawatan, dan juga meliputi pupuk. Nah, sinar matahari, Jaboticaba ini memerlukan sinar matahari yang full teman-teman. Kalau bisa itu selama lebih dari 10 jam dia terkena sinar matahari terus. Ya seperti Jaboticaba di belakang saya simpan di dak rumah di atas ya, tentu saja mataharinya full ya teman-teman. Kemudian dari segi penyiraman, jadi Jaboticaba itu senang sekali dengan basah. Jadi media tanam harus selalu basah, jadi kita harus sesering mungkin melakukan penyiraman. Apalagi untuk Jaboticaba yang ditanam di dalam pot ya, tentu saja kita penyiramannya harus lebih ekstra ketimbang di dalam tanah. Nah, kemudian yang ketiga dari segi pemupukan teman-teman, pemupukan harus rutin, 2 bulan sekali minimal harus selalu dipupuk. Pupuk kandang mau pupuk kimia terserah, yang pasti harus selalu dipupuk. Dan yang berikutnya adalah mengenai pemangkasan. Batang-batang yang memang tidak terkena sinar matahari langsung dipangkas, langsung dibuang supaya hemat energi. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana teknik untuk membuahkan Jaboticaba biar cepat jenis sabara, teman-teman boleh tonton videonya di channel ini. Nah, itu kira-kira yang saya lihat teman-teman. Ya, semoga video ini bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman dan juga wawasan, dan juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa Jaboticaba teman-teman belum berbuah, dan juga kapan tanaman Jaboticaba teman-teman bisa berbuah. Juga mungkin sebagai informasi buat teman-teman yang mau menanam anggur Brazil atau Jaboticaba. Nah, kira-kira bibit seperti itulah perbedaannya antara bibit dari stek dan juga dari biji. Sekali lagi terima kasih telah menonton teman-teman, sampai jumpa di video lainnya.